Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Pagastuyan Niko. NPM saya 41182191250059. Saya di sini ingin mempresentasikan organ-organ tubuh manusia. Yang pertama, ada otak. Otak adalah organ pusat sistem saraf yang mengontrol seluruh aktivitas tubuh baik sadar maupun tidak sadar. Di dalam rongga tengkorak, cembrum otak besar, cerebellum otak kecil, bagian batang otak, frontal cortex, terminal opista, neuron dan sel gila. Di sini ada fungsi otak. Penjelasan mengatur gerakan tubuh Holter dan refleks, menerima proses rangsang, penglihatan, suara, sentuhan, berpikir, memori, bahasa, pengambilan keputusan, mengatur perasaan dan perilaku, mengatur suhu tubuh, cairan harap, hipotalamus, keseimbangan dan koordinasi gerak, cemburu. Yang kedua ada paru-paru. Paru-paru di sini ya. Paru-paru ini ada dua. Paru-paru adalah organ utama sistem respirasi yang berfungsi melakukan pertukaran gas O2 dan CO2 antara udara dan darah. Di rongga dada kanan dan kiri dilindungi oleh tulang rusuk, bronchus, bronchiolus, dan alveolus, tempat pertukaran gas. Paru kanan 3 lobus, paru kiri 2 lobus, pleura, visceral, dan parietal, untuk mengurangi gesekan. Alveolus, kantung udara kecil dikelilingi kaliper darah. Penjelasannya, mengambil oksigen O2 dan membuang karbon dioksida CO2, mengontrol kadar CO2 untuk menjaga keseimbangan asam basa, menyaring partikel dan melawan patogen melalui fokus dan sila, menghasilkan zat tertentu, misalnya ada enzim HCE. Selanjutnya ada jantung. Jantung itu ada dalam sini jantung namanya ya. Jantung itu dasar jantung apa ya? Oh ya, jantung adalah organ otot berongga yang berfungsi sebagai pompa utama sistem seperti kardiovaskular untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Di rongga dada, sedikit ke kiri di antara paru-paru. Contohnya mediastinum. Mediastinum terdiri dari 4 ruang. Yang pertama atrium kanan, yang kedua atrium kiri, yang ketiga ventrikel kanan, dan keempat ventrikel kiri. Endokardium dalam, myokardium otot, epikardium luar. Vena cara artikel pulmonalis, vena pulmonalis aorta. Penjelasan paru-paru ya. Penjelasan jantung, maaf. Penjelasan jantung memompa darah ke paru-paru, sirkulasi pulmonar, dan ke seluruh tubuh, sirkulasi sistemik, mengantarkan oksigen dari paru-paru ke jantung tubuh, mengantarkan zat gizi ke seluruh sel tubuh, dan membantu mengangkat CO2 dan sia-sia metabolisme ke organ ekskresi. Selanjutnya
mengatur tekanan melalui kebutuhan kontraksi dan volume darah. Selanjutnya ada hati di sini ya, hati nih, yang hitam kecoklat-coklatan merah gitu, merah hati. Nah di sini konsep dasar hati. Hati adalah organ metabolik terbesar dalam tubuh yang berperan dalam detoksifikasi, metabolisme, penyimpanan nutrisi, dan produksi empedu. Kalian tahu empedu? Nah itu empedu kayak gitu. Di rongga perut kanan atas. Nih di rongga nih, ini kan rongga-rongga nih, ini perut nih. Nah ini di sini nih hati, dalam sini ya. Nah terus selanjutnya di lobus kanan dan kiri tersusun atas unit fungsional bernama lobulus. Nah kalau lobulus ya belum kurang tahu ya. Lobulus, hepatosit sel hati. Nih kalau sel hati itu kayak di belakang sini ada sel hati nih. Sel hati ini yang melakukan sebagai besar fungsi metabolik. Dual supply, vena portal, hepatika, kayak nutrisi, dan arterial hepatika kayak oksigen. Menghasilkan empedu yang disalurkan ke kantung empedu dan usus. Usati ya, penjelasannya mengubah glukosa, glikogenesis dan glikogenolisis, sistem asam lemak, kolesterol dan lipoprotein, deaminasi asam amino dan pembentukan urea, menetralisirkan racun, obat dan alkohol, membantu pencemaran dan penyerapan lemak, menyimpan vitamin, ada vitamin A dan B, ada vitamin A, D, E, K, B dan B12 dan mineral Fa, albumin, fibrinogen dan faktor pembekuan darah. Selanjutnya ada dasar lambung nih guys. Maaf bersih. Ini lambung di sini nih, lambung. Yang putih ini nih. Ini namanya lambung guys. Di sini kita baca konsep dasar lambung. Lambung adalah organ berbentuk kantung pada sistem pencernaan yang berfungsi menyimpan, menyampur, dan mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Di rongga abdomen kiri atas di bawah diafragma. Kardia, undos, corpus body, pilorus, mukosa, submukosa, muscularis, 3 lapis otot serosa, sel partikel HCI, sel CI, pepsiogen, sel mukus, lendir pelindung. Selanjutnya kita baca fungsi lambung, penjelasan ya. Di sini kan ada lambung nih, lambung gitu ya. Menampung makanan serta sebelum ke usus. Jadi itu kita dari lambung ini nanti bakal turun ke usus bakal turun ke bawah. Nah jadilah itu pokoknya ya. Terus selanjutnya mengaduk makanan melalui gerak peristaltik. Terus selanjutnya menggunakan HCI dan enzim pepsin. Asam lambung membunuh mikroorganisme.
membantu penyerapan vitamin B12, mengontrol aliran cairan ke usus halus. Nih, berarti dia dari lambung nanti ke sini nih, turun ke bawah ya. Dari lambung turun ke bawah nih. Ini namanya usus. Ntar ada lagi itu. Selanjutnya kita jelaskan nanti. Selanjutnya ada, nah baru nih guys, ada usus. Tapi saya jelasin satu-satu. Di sini pertama kita membaca konsep dasar usus. Nih, ini bagian ini, bagian ini di sini. Ini usus. Usus nih. Nah, saya bacakan ya. Konsep dasar usus, penjelasan detail. Usus adalah bagian dari sistem pencemaran yang berfungsi untuk mencerna lanjutan, menyerap nutrisi dan membentuk sisa pencernaan menjadi feses. Di rongga abdomen memanjang dari lambung hingga anus. Berarti lambung. Oh, lambung nih, jantung. Oh, lambung di dalam nih. Lambung di dalam ya. Berarti selanjutnya kita bacakan aja. Usus halus, duodenum, jejunum, ileum, dan usus besar. Ini usus besar tadi kita sudah lihat di video. Usus besar yang warna biru ya. Ini biru atau hijau saya. Kelihatannya sih biru ya. Ini usus besar nih. Usus besar. Usus halus. Kalau usus halus di sebagian yang merah kuning itu usus halus. Usus halus ada 6-7 m atau 1 meter. Usus besar kira-kira 15,5 m. Selanjutnya V dan mikrofil untuk meningkatkan luas permukaan penyerapan. Mukosa, submukosa, muscularis serosa. Penjelasannya, usus ya, fungsi usus nih. Memecah makanan dengan bantuan enzim usus pankreas, menyerap karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Makanya kita harus kalau makan itu harus yang sehat-sehat buat kita bisa masuk ke sini. Sisa makanan dipindahkan menjadi feses. Jaringan limfosit juga melindungi dari patogen. Bakteri membantu pencegahan dan produksi vitamin. Oke. Selanjutnya ada dasar ginjal. Ginjal ada di sini, guys. Aduh, ginjal. Oh, ini ginjal. Nih, ginjal, maaf, ke dalam nih, yang kecil. Ini ginjal nih. Kelihatan nggak? Kalau kelihatan maaf ya. Nih ginjal yang kecil. Itu namanya ginjal. Kita jelaskan dasar ginjal, konsep ginjal. Penjelasan detail. Ginjal adalah organ ekskresi utama yang berfungsi menyaring darah, membentuk urin, dan menjaga keseimbangan cairan serta elektrolit tubuh. Di rongga abdomen bagian belakang, kanan dan kiri tulang belakang, sepasang dua buah ginjal. Ventrus, medulla, pelvis, renalis, nephron atau 1 liter per ginjal. Glomerulus, capsulobrowan, tubulus proximal, lengkung Helen, tubulus dista, dus, dan collectifus. Sini saya akan menjelaskan fungsi ginjal. Penjelasannya menyaring zat sisa metabolisme atau urin kreatinin, menghasilkan urin sebagai hasil ekskresi, menjaga keseimbangan volume cairan tubuh, mengatur kaca dan lain-lain. Nah, pokoknya menjaga keseimbangan asam basa darah. Di situ ada asam bara, berarti ekstrapizin, RBC, renin, tekanan darah, kalsitrospion, vitamin D aktif. Selanjutnya ada sudah ya. Sekian dari saya presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya
jelaskan lagi ya. Sini otak, sini ada jantung, paru-paru, jantung, dan sini hati, dan sini usus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.